Oke teman-teman, jam 11.37 sudah ada di terminal Rawamangun. Sekarang hari apa nih? Hari Selasa tanggal 10 Februari. Saya mau ngetrip ke Bandara Soekarno-Hatta naik Damri. Terus nanti pulangnya naik kereta bandara. Jadi mau ngebandingin nih waktu tempuhnya berapa lama sama kira-kira lebih murah mana. Oke, kita naik Damrinya, itu di depan. Pak, pembayarannya via apa, Pak? Oh ya. Nah, ini teman-teman fasilitasnya. Kursinya 21. Ini dapat casan nih USB A dan kursinya kayaknya dari Hai Rimba Kencana nih. Ini mirip Damri Akap sih jatuhnya. Gokil. Enak kursinya. Lover AC-nya masih yang jenis lama. Ini di depan udah ada orang. Jadi kita di mari aja lah. Untuk jarak kursi yang sebelah kiri nih, yang satu-satu lebih sempit dibandingkan yang dua-dua gini. Ini lega banget. Nah, ini dia jarak kursinya teman-teman, benar-benar mepet banget. Sejengkal aja enggak ini. Kalau tingginya di atas 170 kayaknya sih terlalu sempit ya. Selain kursi yang nyaman dan dilengkapi dengan port USB A untuk ngecas, di dalam bis ini juga disediakan sebuah keranjang besi di bagian tengah bis untuk meletakkan koper-koper para penumpang. Jadi nggak ngeganggu kalian untuk duduk di kursi nih nantinya. Nah, ini dia tiketnya teman-teman, bentuknya struk gini. Pembayarannya pakai kris dan udah nggak bisa pakai cash ya. Nanti ada petugas Damri di terminal yang narikin ongkos dengan meminta nama dan nomor telepon kalian. Terus juga nanti petugasnya nanya mau turun di terminal mana. Biaya sekali perjalanannya adalah Rp80.000. Udah naik banget ini. Terakhir saya naik Damri bandara dari sini tuh pas SMA, ongkosnya masih sekitar 20 ribuan. Jam 12.06 kita berangkat dari terminal Rawamangun menuju Soekarno-Hatta. Oke teman-teman, kita mulai berangkat tapi rada telat nih dari jadwal semestinya. Saya nanti rencananya turun di terminal 2F aja karena bingung mau di mana juga sih. Kalau terminal 3 kayaknya terlalu rame. Dilihat dari Google Maps, perjalanan dari Rawamangun ke Bandara Soekarno-Hatta ditempuh kurang lebih selama 1,5 jam dengan jarak tempuh sejauh 36 km. Sebenarnya dulu tuh unit Damri dari terminal Rawamangun ke Bandara Soekarno pakai unit bis besar. Malah setelah Covid juga masih sempat pakai unit bis besar kalau nggak salah. Unit medium ini baru dipakai beberapa tahun ke belakang. Mungkin karena minat penumpangnya menurun kali ya. Tapi untuk hari ini penumpang yang naik cukup banyak. Ada 10-12 orang seingat saya. Kalau dipikir-pikir juga, kalau mau naik pesawat ramean lebih nyaman pakai taksi sih. Misalkan ada 4 orang. Kalau naik Damri totalnya jadi Rp320.000. Kalau naik taksi sekali buka pintu tuh 9.000 dan per tiap kilometernya kena Rp6.000. Ambil contoh dari Rawamangun ke Bandara Soekarno itu jaraknya 35 km. Berarti 35 dikali 6.000 itu 210.000. Ditambah 9.000 jadi 219.000. Terus ditambah lagi sama biaya tol 19.500, jadi Rp238.500.
Habis itu dibagi deh 4 orang, jadi sekitar 59.000 sampai 60 ribuan. Lebih hemat 20 ribu. Tapi ini biaya gambaran atau harga kasar ya. Saya juga udah lama banget nggak naik taksi ke bandara, jadi nggak tahu angka pastinya. BTW, dulu tuh terminal Rawamangun jadi sebuah terminal besar buat bis-bis akap. Dari segala jenis kelas ada di terminal ini. Tapi semenjak direnovasi malah nggak ada bis-bis yang masuk ke sini. Alasannya karena pintu masuk terminalnya terlalu pendek buat ketinggian armada bis. Padahal bangunan awal terminal Rawamangun dulu tuh luas banget. Kalau ngehalu dikit nih ya, kondisi Rawamangun sekarang yang semakin maju dan masih ada terminal Rawamangun pasti bakal ramai banget dan menjadi titik naik atau turun favorit buat penumpang. Terminal Rawamangun sekarang cuma beroperasi buat Jaklingko, angkot, Damri Bandara sama Sinar Jaya dalam kota ke arah Cawang kalau nggak salah. Masa-masa kejayaan terminal Rawamangun udah hilang nih. Posisi saat ini sudah berada di gerbang tol Pulau Mas. Jadi Damri Bandara dari Rawamangun masuk tol ke bandara biasanya emang dari sini. Dan juga kadang ada penumpang yang naik dari halte Rawasari. Kalau tadi ada bapak-bapak yang bisa naik dari pinggir jalan, berarti saat ini juga masih bisa nih naik dari pinggir jalan kayak waktu dulu. Pembayarannya gimana saya juga masih kurang tahu nih. Mungkin nanti ditarikin di sekitaran bandara atau di daerah Rawabokor. Seingat saya dulu ada checkpointnya Damri di sekitaran Rawabokor deh.
Oke teman-teman, pukul 13 lebih 15 menit kita sudah tiba di gerbang tol Cengkareng. Di sini kita tap in kartu lagi karena udah masuk provinsi Banten. Untuk golongan satunya kayak bis dan kendaraan pribadi kena tarif 8.500. Nah, setelah dari gerbang tol Cengkareng, ini kita bakal banyak lihat hotel-hotel yang ada. Dari hotel berbintang sampai bobo box juga ada. Harganya bervariasi dan tentu targetnya buat penumpang pesawat yang berangkat pesawatnya pagi atau bahkan pagi-pagi buta. Dan saat ini kita sudah masuk di wilayah Bandara Soekarno-Hatta. Ini di atas ada sebuah jembatan yang merupakan jembatan penghubung bagi pesawat, menghubungkan antara Terminal 1 dan Terminal 2. Bis Damri ini biasanya begitu masuk wilayah Soekarno-Hatta akan berhenti di Terminal 1 dulu, baik 1A, B, ataupun C. Terus lanjut ke Terminal 2 dan ke Terminal 3. Kadang juga mengunjungi kantor-kantor Bandara Soekarno-Hatta. Ini di depan adalah Terminal 1A, tapi kelihatan sepi banget, kayak nggak ada pergerakan penumpang deh di terminal ini. Kondisinya berbanding terbalik dengan Terminal 1B yang ada di depan saat ini. Kelihatan lebih ramai sama orang-orang dan ada beberapa tenan yang buka tuh. Kayaknya Terminal 1A lagi ada renovasi kali ya. Nah, untuk Terminal 1C masih lurus ke depan sana, tapi entah kenapa ini bisnya mengarah ke pintu keluar tadi kalau liatin apa namanya papan tulisan. Kayaknya karena nggak ada penumpang deh. Cuman nggak tahu juga ya kenapa ya. Dari Terminal 1 kita langsung beralih menuju ke Terminal 2. Kalau teman-teman perhatikan konsep Terminal 1 dan 2 ini berbeda. Kalau tadi di Terminal 1 kan bangunannya simple ya, cuma satu lantai aja. Nah, kalau di Terminal 2 ini ada dua lantai. Kayak sekarang kita lagi menuju naik ke atas atau ke lantai 2-nya sebagai pintu keberangkatan. Nah, di bawah atau di lantai satunya Terminal 2 ini adalah sebagai pintu kedatangan. Kasih ya, Pak. Kasih, Pak. Oke teman-teman, jam 13.32 tadi tuh. Ya 13.32. 1 jam setengah perjalanan akhirnya tiba juga di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2D. Aduh, cukup lama karena macet. Dan di Terminal 2D ini adalah maskapai penerbangan Batik Air.
dua ini kalau nggak salah batik klien AirAsia dan beberapa internasional serta umroh dan haji. Nah dari sini saya lanjut ke kereta layang bandara untuk menuju ke stasiun bandara. Jadi saya nggak lama-lama di sini, langsung balik lagi ke arah Jakarta. Oke, kita ikuti terus perjalanan kali ini. Nah, itu dia bangunan dari kereta layang Bandara Soekarno-Hatta. Kereta layang ini berfungsi sebagai shuttle atau penghubung dari Terminal 1, 2, dan 3 serta stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Layanan kereta layang ini juga gratis kok, jadi teman-teman bisa menggunakannya sebebas mungkin. Ngomong-ngomong terkait perjalanan bis Damri tadi, sebenarnya cukup oke ya perjalanannya. Cuma karena macet jadi sedikit lama. Mungkin kalau nggak ada macet bisa 1 jam perjalanan aja. Nah untuk sisi kelebihan dan kekurangannya nanti saya jelaskan di akhir video setelah naik kereta bandara ke Manggarai. Tapi secara garis besar kalau mau naik Damri jangan patokin waktu tempuh perjalanannya 1 jam. Anggap aja 2 jam perjalanan karena takut ada kemacetan di jalan. Dan juga berangkatnya jangan mepet dengan waktu keberangkatan pesawat kalian. Kalau nggak salah kan ada banyak saran yang mengatakan check-in pesawat baiknya 2 jam sebelum keberangkatan. Kalau pesawat berangkat jam 4 sore berarti udah harus sampai di bandara jam 2 siang. Nah naik Damrinya berarti dari jam 12 siang. Lebih baik datang awal dan menunggu sedikit lebih lama daripada harus ketinggalan pesawat. Oh ya, bapak-bapak yang naik di tengah jalan tadi ternyata bayar ongkosnya cash ke driver. Berarti dalam kondisi terdesak atau buat penumpang yang naik di tengah jalan bisa pakai cash nih. Cuman saya juga masih ragu untuk ngasih info pastinya ke kalian. Nah ini dia kereta layangnya teman-teman. Cuman uniknya kereta ini rodanya bukan dari baja tapi ban kayak mobil. Jalurnya juga bukan rel tapi beton. Jarak dari saya tiba di stasiun layang ini sampai keretanya datang cukup lama, yaitu 10 menit. Kayaknya ini tuh 1 jalur 1 kereta deh dan tektok gitu. Jadi headway-nya nggak banyak. Pilihan lain selain kereta layang ini ada juga bis shuttle. Kalian bisa nunggu di pintu keluar stasiun bandara atau di area keberangkatan pesawat. Cuman itu berbayar. Kalau nggak salah Rp5.000 deh. Dan itu pakai unit bis medium dari Bluebird. Oke teman-teman, jam 13.56 saya sudah ada di jalan M1 kalau nggak salah. Ini saya mau ke masjid dulu buat sholat zuhur. Di area bandara tuh ada masjid yang besar. Jadi kalau misalkan kalian ke bandara mau naik pesawat di hari Jumat, terus mau sholat Jumat di area bandara, bisa naik kereta bandara tuh. Kereta layang. Turunnya di stasiun bandara depan sana. Habis itu jalan kaki ke depan ke jalan M1 ini ke arah mana ya? Berarti ke arah barat ya, kayaknya barat deh ini. Terus nanti ketemu masjid, saya lupa nama masjidnya apa. Itu di seberangnya gedung 601, gedung perkantoran Bandara Soekarno-Hatta. Oke, kita jalan dulu. Nah ini dia teman-teman masjidnya di depan ini. Masjid apa namanya ya? Dekat Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta. Nggak begitu jauh, mungkin sekitar 300 meter kali ya dari stasiun kereta api bandara. Kita masuk dulu. Nama masjidnya adalah Nurul Barkah. Jadi buat teman-teman yang bingung mau sholat Jumat di mana pas lagi di Bandara Soekarno-Hatta, bisa ke masjid ini. Aksesnya mudah dan masjidnya luas banget.
Nah, kalau di dalam terminal 1, 2 atau 3 saya kurang tahu deh ada masjid atau enggak. Tapi kalau musola pastinya ada. Oke teman-teman, jam 14.26 udah sholat dan tadi ngecas sedikit lah pakai power bank. Kita lanjut lagi jalan ke stasiun kereta api bandara. Kita naik kereta bandara ke Manggarai. Nanti kita lihat total waktu tempuhnya berapa jam. Harusnya sih lebih cepat daripada Damri ya. Nah, untuk pembayarannya kalau nggak salah bisa pakai kris juga deh, cuman saya lupa. Nanti kita lihat. Ini cuaca udah berubah jadi berawan agak mendung. Kayaknya sorean dikit hujan nih. Mantap. Sekarang saya udah masuk ke dalam stasiun kereta api bandara. Dari sini saya mau pesen tiket dulu melalui mesin tiketnya. Selain pakai mesin, kalian juga bisa pesan via aplikasi KAI Akses. Kalau kalian mau naik kereta bandara dari Manggarai ke Bandara Soekarno-Hatta atau sebaliknya pas mudik nanti, baiknya sih pesen via KAI Akses ya. Karena takutnya kalau pesen dadakan via mesin udah kehabisan tuh tiketnya. Selama saya perhatiin sih emang jarang penuh kereta bandara ini. Cuman kalau pas high season nanti baiknya pesan online aja. Nah, kalau belinya via mesin on the spot, pembayarannya bisa pakai kartu debit atau kredit, terus kartu Visa sama kris. Sebenarnya juga bisa pakai e-money kalau nggak salah. Nanti tinggal tap langsung di pintu kayak naik KRL. Tarif sekali jalan untuk full trip dari Soekarno-Hatta ke Manggarai kalau nggak salah 70.000 deh. Cuman nggak tahu ya sekarang, nanti kita lihat. Oh iya, fasilitas di sini juga cukup lengkap. Ada toilet, musola, Alfamart, sama beberapa tenan jajanan. Oke teman-teman, ini dia tiketnya dari Bandara Soekarno-Hatta ke Manggarai. Saya naik kereta yang 14.57 sekitar jam 3 sore. Harganya lebih mahal 5.000 daripada Damri ya. Damri kan tadi 80, ini 85. Cuman perjalanannya lebih cepat. Sekitar berapa ya? 1 jam kurang malah. Nanti kita masuknya dari sana. Dan tadi sih dilihat keretanya belum datang ya. Jadi kita tunggu aja di sini. Tempat duduknya juga banyak loh. Enak. Di depan sana ada penuh, ada di belakang sana sama di belakang sana. Oke teman-teman, jam 14.52 kita udah diizinin masuk ke dalam kereta. Kereta bandara ini datangnya emang mepet sama jadwal keberangkatan berikutnya, tapi tetap on time untuk keberangkatannya nanti. Jadi kalian jangan mepet-mepet ya datangnya. Ini saya milih kereta yang paling depan aja karena kelihatannya lebih sepi. Orang-orang pada nyari dekat sama pintu masuk tadi nih. Oh ya, ini kereta tuh nanti putar haluan di stasiun Duri. Jadi dari Soekarno-Hatta ke Duri ini jalannya maju, terus dari Duri ke Manggarai jalannya mundur. Nah ini teman-teman, untuk kursinya kayaknya udah agak mendalam ke dalam deh rasanya, dan lebih keras daripada bangku kursi Damri tadi. Ini kita dapat port USB A sama A doang nih. Ada 2 biji nih. Terus ini bisa di reclining, tinggal dipencet terus didorong. Cuman nggak enak sama orang di belakang kalau di reclining. Perjalanannya sebentar ini. Dan ini kursinya tuh sebagian menghadap arah jalan, sebagian mundur. Jadi kayak ekonomi premium. Ya kurang lebih begini. Ada berapa rangkaian ya?
Ada 7 kalau nggak salah deh, 7 rangkaian kereta. Hati-hati, pintu akan segera ditutup. Attention please, door will be closed. Passengers, we will arrive at Batu Ceper Station. Please remain seated until the train has come to a complete. Sekarang kita sudah tiba di stasiun Batu Ceper dan akan bergabung dengan jalur KRL komuter lain yang reguler. Kalau teman-teman mau sedikit menghemat biaya perjalanan bisa turun di stasiun Batu Ceper ini. Tarifnya dari Bandara Soekarno-Hatta ke Batu Ceper itu Rp35.000. Dari Batu Ceper ini kalian bisa lanjut naik KRL buat ke tujuan masing-masing. Tarif jarak dekat untuk KRL adalah Rp3.000. Oh iya, di depan stasiun ini juga ada terminal yang cukup besar dan menjadi titik keberangkatan bis akap, yaitu Terminal Poris. Kalau kalian mau lanjut perjalanan naik bis bisa turun di stasiun ini juga.
839. We will arrive at Duri Station. Please remain seated until the train has come to a complete stop. Check your belongings and nothing left behind. Thank you for choosing Komuter Line Basuta. Pukul 13:08 kita sudah tiba di stasiun Duri. Di sini keretanya berhenti cukup lama karena masinis akan berpindah kabin dulu. Seperti yang saya bilang di awal, dari Duri kita akan pindah haluan jalan nih. Yang tadinya maju jadi mundur. Tapi karena kursi saya mundur dari Soekarno-Hatta, berarti ini maju nih ke Manggarainya. Makanya kursinya dibuat setengah arah maju, setengah lagi mundur. Oh iya, dari Soekarno-Hatta kalian juga bisa turun di stasiun Duri ini dengan tarif 65.000 sampai 70.000 rupiah, tergantung jam atau jadwal kereta. Nanti bisa nyambung lagi naik KRL ke tujuan masing-masing. Sesaat lagi, kereta akan tiba di stasiun akhir Manggarai. Oke teman-teman, jam 15.47, 50 menit perjalanan akhirnya tiba lagi di Jakarta, tepatnya di Manggarai. Tadi kan kita di daerah Tangerang, Banten ya. Sekarang udah masuk Jakarta lagi. Jadi perjalanannya lebih cepat naik KRL dibandingkan naik Damri. Oke teman-teman, setelah perjalanan selama 50 menit akhirnya saya tiba juga di stasiun akhir Manggarai. Nah, buat warga Rawamangun yang mau ke Bandara Soekarno-Hatta, enaknya naik apa nih jadinya? Jawabannya ya tergantung sih, mungkin banyak faktor ya. Pertama keuangan, kedua fleksibilitas waktu, ketiga banyaknya barang yang dibawa.
Saya simpulkan dari kelebihan dan kekurangan Damri Bandara dulu. Kelebihan dari Damri Bandara adalah buat warga Rawamangun kalian gak perlu akses yang jauh. Terus lebih hemat biaya dari segi akses menuju terminal dan harga bis menuju bandaranya. Kemudian bisa turun langsung di terminal yang dituju. Kekurangannya waktu tempuh tidak pasti mengikuti keadaan lalu lintas serta kapasitas kursi kendaraan yang tidak banyak. Untuk kelebihan kereta bandara, waktu tempuhnya lebih pasti dan juga lebih cepat, terus juga ketersediaan kursi banyak dan terintegrasi dengan moda transportasi lain. Kekurangannya tidak langsung menuju terminal, jadi harus jalan lagi membawa barang bawaan. Dan akses ke stasiun Manggarai dari Rawamangun cukup jauh serta memakan waktu dan juga biaya. Paling poin-poin itu aja ya, tinggal kalian pilih dengan resiko pribadi masing-masing. Oh iya, waktu tempuh dari Bandara Soekarno-Hatta ke Rawamangun naik kereta bandara, terus lanjut KRL turun di Klender sebagai titik terdekat menuju Rawamangun, itu kurang lebih 1 jam 12 menit. Ini pun saya kebetulan langsung dapat KRL ke Bekasi. Kalau enggak dihitung juga sama waktu nunggunya tuh. Bisa juga dari Manggarai langsung naik gokar, taksi atau bajai. Waktu tempuh perjalanannya kurang lebih 20 menit tergantung situasi di jalan. Jadi kalau ditotalin bisa 1 jam 10 menit. Ya beda-beda tipis lah ya. Oke deh, kalau gitu sekian dulu video perjalanan kali ini. Semoga membantu ya buat gambaran mudik kalian nanti. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan agar bisa menjalankan puasa sebulan full. Oh ya, ada yang lupa nih. Harga tiket Damri Bandara ataupun kereta bandara selama mudik nanti setahu saya nggak naik harganya. Jadi sama kayak harga reguler biasa. Saya coba cari di internet tahun lalu juga sama sih. Jadi semoga aman ya. Kalau gitu jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di perjalanan berikutnya. Iklan sedikit nih buat teman-teman yang mau cari aset editing tentang transportasi untuk bahan lebaran nanti atau juga preset untuk foto kumpul-kumpul lebaran, bisa cek di link.com/masbib. Kalau kalian butuh jasa edit thumbnail, kebutuhan konten trip report juga bisa ke website 1000.com di user saya. Linknya ada di bawah semua ya.